Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah dosa anak muda. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Takwa inilah bentuk syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau bandingkan anak muda saat ini dengan masa silam, sungguh jauh berbeda. Anak muda yang dulu ada di masa Nabi SAW adalah mereka yang peduli pada agamanya, bahkan membela agama dan nabinya. Mereka juga punya akhlak yang mulia, seperti berbakti kepada kedua orang tuanya. Coba bandingkan dengan pemuda saat ini, zaman now. Karena ada 4 dosa yang akan kita temukan, dan 4 dosa ini dianggap biasa. Pertama, durhaka kepada orang tua. Ayat yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua adalah Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ka'ab al-Ahbar pernah ditanyakan mengenai perkara yang termasuk bentuk durhaka pada orang tua. Beliau mengatakan, apabila orang tuamu memerintahkanmu dalam suatu perkara, selama bukan dalam maksiat, namun engkau tidak mentaatinya, berarti engkau telah melakukan berbagai macam kedurhakaan terhadap keduanya. Coba perhatikan, banyak ataukah tidak kedurhakaan anak muda saat ini seperti yang ditunjukkan di atas. Betapa banyak anak muda saat ini dengan orang tua saja berbicara keras dan kasar. Kedua, pacaran, suka nonton video porno, hingga onani dan berzina. Padahal zina itu dilarang, dan segala jalan menuju zina pun dilarang. Di antara jalan menuju zina adalah melalui pacaran. Dalam ayat disebutkan, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ketiga, sholat masih bolong-bolong. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Meninggalkan satu sholat saja begitu berbahaya apabila tidak sama sekali menjalankan ibadah sholat ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya
Batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Keempat, sukanya meniru-niru gaya orang kafir hingga merayakan pesta atau peringatan mereka seperti ulang tahun dan hari kasih sayang atau Valentine. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah SAW, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian Islam singkat padat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.